kan yang syaratnya itu kan tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN. Nah, ini 2,3 juta ini memang sudah ada datanya masuk, sudah ya. Berarti kan tinggal dijalanin aja. Ya. Kemarin soalnya saya agak confused karena ternyata dari beberapa daerah katanya masih ada yang belum penuh formasinya. Yang 2,37, yang 1,7 udah ada namanya semua nih. Sudah ya. Sudah ini ya. Sudah by name by address. Berarti kan kita tinggal cari, coba yang tadi ini. Slide terakhirnya Pak Menteri tadi. Jadi kan yang sisa 1,7 itu sudah bisa mengikuti proses jadi lowongan formasi itu tidak tinggal diangkat menjadi P3K paruh waktu, itu kan artinya kan. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena untuk channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan CPNS 2024. Sudah sama-sama mendengarkan tadi penjelasan ya. Cuman ya sebenarnya ya sebelum saya sampaikan ke Bapak Ibu yang lain ya, tentu kami ingin juga mendapatkan kepastian soal draft rancangannya itu ya. Kira-kira kapan apa sudah ada belum ya? Belum kan? Nah, kapan disampaikan kepada kami untuk segera juga kita paling tidak masing-masing kami atau dibantu dengan tenaga ahli itu bisa exercise ya, mengelaborasi apa isu-isu penting itu, dan kemudian nanti kita cari waktu ya, kita cari waktu untuk considering, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini saya ingin penegasan ya, Pak. Jadi yang 2,3 juta itu kemarin kami waktu di Palembang sama Pak Suharmen diskusi ya. Setelah diverifikasi kita kemarin ketemu angka 2,3 juta, dan 2,3 juta itu sebenarnya sudah berjalan ya. Sekarang tinggal sisa kira-kira 1,7. Nah, 1,7 ini. Nah, pertanyaannya 1,7 ini data kan yang syaratnya itu kan tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN. Nah, ini 2,3 juta ini memang sudah ada datanya masuk, sudah ya. Berarti kan tinggal dijalanin aja ya. Kemarin soalnya saya agak confused karena ternyata dari beberapa daerah katanya masih ada yang belum penuh formasinya. Yang 2,37, yang 1,7 udah ada namanya semua nih. Sudah ya. Sudah ini ya. Sudah by name by address. Berarti kan kita tinggal cari, coba yang tadi ini. Slide terakhirnya Pak Menteri tadi. Nah, ini berarti kan yang sisa 1,7 itu sudah bisa mengikuti proses jadi lowongan formasi itu tidak tinggal diangkat menjadi P3K paruh waktu, itu kan artinya kan. Ya, silakan. Maaf. Yang 2,3 itu sudah masuk di dalam database BKN. Oke. Kemudian sudah dilakukan pengangkatan, sisanya tinggal 1,7. Nah, itu belum diajukan formasi. Belum diajukan formasi. Sedang diajukan formasi, mohon maaf, sedang diajukan formasi. Jadi nanti setelah formasi ditetapkan, baru kita melakukan seleksi untuk yang 1,7. Jadi nama dulu masuk, sudah ada di BKN, baru formasinya diusulkan. Ya. Betul, Pak. Jadi nama itu diusulkan tidak berdasarkan formasi yang ada selama ini di tempatnya masing-masing berarti. Jadi nama itu dasarnya pendataan yang kemarin dilakukan oleh masing-masing instansi. Iya. Ya. Nah, masing-masing instansi itu kan ngajukan nama kan harusnya pakai formasi dong. Kalau bisa beda nama dimasukin dengan formasi baru diusulkan tuh. Jadi pada saat pendataan itu di tahun 2021 itu ada surat Menpan untuk menyampaikan nama-nama yang ada dalam instansi masing-masing berdasarkan kriteria yang ada di dalam surat Menpan. Betul. Maka muncullah 2,3 juta. Ya. Tapi itu di luar formasi. Maksudnya di luar. Ya, sekarang kan ditunggu formasi dari masing-masing kan untuk penempatannya. Yang 1,7 belum ada, sedang diajukan. Kalau yang kemarin yang sudah diangkat itu memang sudah ditetapkan formasi. Karena untuk pengangkatan itu syaratnya adalah penetapan formasi terlebih dahulu. Nah, itu yang menurut saya, buat saya jadi confuse ini. Ya kan, kok ada nama dulu baru kita nunggu formasi. Harusnya kan formasi dulu baru kita cari orangnya, kan kira-kira begitu. Nah, ini begini Pak, di tempat saya ya, ini di daerah Milan saya, ini ada yang lucu. Ya, di sekretariat dewan di sebuah kota ya, itu diajukan ada 20 orang ya, tersisa 7 orang. 7 orang ini rata-rata di atas 10 sampai 16 tahun. Nah, yang masuk itu yang ada 2 tahun, ada yang 3 tahun gitu. Nah, begitu ditanya sama sekretariat dewannya,
dicek ke stafnya bilang gampang aja, nyelip. Loh, ini kan dengan sebuah kata nyelip, ini membunuh masa depan yang 7 orang ini, yang mungkin membunuh masa depan anak istrinya juga. Jawabnya simpel aja, nyelip. Gitu. Ya saya nggak tahu nyelip terselip sama apa gitu. Mungkin ada yang nyelipin yang lain kan, kira-kira begitu. Nah, artinya kalau misalnya, maksud saya begini, mungkin buat saya pertama aneh antara nama dulu dengan formasi. Tapi dengan misalnya kita sedang menunggu formasi, kasus-kasus yang kayak gitu berarti bisa dikoreksi loh. Yang nyelip-nyelip ini. Ya kan? Kalau misalnya kita minta Sekretariat Dewan DPRD sana itu untuk mengkoreksi yang 20 masukan yang 7 ini, itu berarti masih bisa. Sekalipun yang 7 ini tidak masuk yang 2,3 juta itu. Gimana? Jadi yang kami sampaikan tadi, awalnya itu ada pendataan tenaga non-ASN yang harus masuk dalam database, itu paling akhir September 2021. Kemudian kita perpanjang sampai dengan 31 Desember 2021. Itu sudah by name, tempat unit kerja, dan sebagainya. Nah, sehingga pada saat itu proses kemudian kita melakukan pengangkatan. Ada yang diangkat melalui non-ASN itu menjadi ASN, ada yang melamar CPNS. Sehingga sisanya semuanya itu tinggal 1,7. Ya, yang nyelip tadi, kalau itu tidak ada di dalam database PKN, tentu tidak bisa kita tindak lanjutin. Ya, makanya kalau saya ngikutin jalan pikirannya Pak Kepala ini. Saya ikut juga waktu itu kan seleksi, Pak Menteri kirim surat, terkumpul 4,6, terus diseleksi 3,9, minta surat apa itu? Pertanggungjawaban SPTJM itu, ya kan? Kemudian ada sebagian yang tidak mau keluar SPTJM, terus diseleksi sampai 2,3. Nah, kalau menurut saya harusnya 2,3 itu, apalagi tadi by name, by address, dan unit kerja, berarti kan harusnya nggak usah pakai nunggu formasi lagi, langsung aja. Regulasinya memang harus ada penetapan formasi terlebih dahulu, kemudian baru kita melakukan seleksi dan pengangkatan. Jadi itu kita memenuhi risk regulasi yang ada. Nah, berarti kalau gitu, itu juga formalitas. Formasi itu diajukan sesuai dengan unit kerja yang tertampung di 2,3 juta itu. Nah, kalau kayak gitu nggak ada masalah dong soal waktu. Bisa sekali aja. Artinya kan kemarin informasi yang kami dapat agak susah diselesaikan 2,3 juta ini sampai akhir Desember 24 ini. Karena harus 1,7 itu nggak bisa dibuat satu kali seleksi, ya gitu. Nah, kalau hanya formalitas, kemudian cek administrasi saja, ya menurut saya sih nggak butuh waktu yang lama. Ini kita sisa masih ada 9 bulan lagi. Apalagi kalau yang tadi nama-nama itu nggak boleh masuk gitu misalnya, kan nggak perlu lagi ada bongkar pasang dan segala macam. Gitu. Artinya saya mau sampaikan nggak boleh lagi tidak selesai Desember 2024 ini, kira-kira gitu.